Yes Tuhan. Berfirmanlah Engkau Bapa bagi kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan Yesus bagi kami. Urapi kami semuanya Tuhan, urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu, ku rindu menikmati sabda-Mu, ku rindu menikmati sabda-Mu. Benar Bapa. Berfirmanlah Engkau bagi kami, karena kami tahu kami sangat rindu sabda-Mu, karena kami tahu lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, hidup kami diubahkan di dalam nama Yesus Kristus. Berfirmanlah Engkau Bapa bagi kami, berfirmanlah Engkau Yesus bagi kami semua jemaat-Mu, berfirmanlah Engkau Yesus bagi hamba-Mu ini. Nyatakan kuasa-Mu, Roh Kudus urapi kami. Oh haleluya Yesus, haleluya, 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 haleluya. Thank you Lord, thank you Jesus. Oh haleluya, haleluya Yesus. Kami bisa merasakan lawatan-Mu, kami bisa merasakan kebaikan-Mu, kami bisa merasakan jamahan-Mu. Thank you Lord, glory bagi-Mu Jesus. Oh haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau kami sudah memuji menyembah Engkau, kalau kami sudah menaikkan pujian kami yang begitu menyenangkan hati-Mu, sebentar kami Bapa mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sekali lagi kami mau, lawat kami semua. Berfirmanlah Engkau bagi kami, jangan lewatkan kami Bapa. Terima kasih semuanya, terima kasih Yesus. Dikuduskanlah hati pikiran kami, terlebih-lebih Tuhan hati kami, sehingga hati kami ketika firman disampaikan, maka firman itu bisa berakar, bertumbuh, berbuah, buah yang manis dan yang lebat. Dikuduskan juga tempat ini, ruangan ini dikuduskan di dalam nama Yesus Kristus. Segala penghalang-penghalang yang tidak berkenan bersatu hati kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Dan dengan kasih-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu ini, sehingga lewat kebenaran firman-Mu Tuhan yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu ini, bisa kami lakukan untuk kehidupan kami sehari-hari. Terpuji termulialah Kau Bapa yang baik, yang kami sembah Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan Kristus. Saudara yang dikasih Yesus Kristus, saya sangat bersyukur untuk pada pagi hari ini. Mungkin ada yang belum kenal dengan kami atau saya sendiri sebagai hamba Tuhan. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Pendeta Rodrigo Panggabean, masih orang Medan. Dan saya sendiri sudah berkeluarga tentunya. Istri saya orang Medan dan Buru Marbun. Kami dikaruniai 4 orang anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Anak pertama sudah selesai kuliah, dan anak kedua masuk semester 7, dan anak ketiga masuk semester 3. Tadi kami cepat-cepat tadi dari rumah ke tempat anak saya ketiga itu sudah semester 3, dia di Surabaya, dan anak kedua juga di Brawijaya. Dia bilang, "Pak, aku mau coba sekolah kedinasan," katanya seperti itu. Jadi tadi kami sama istri saya mengantar anak saya dulu di BKKN, Badan Kepegawaian Negara. Tadi hari ini dia tes, dia bilang, "Pak, aku mau coba dulu untuk ikut sekolah kedinasan," seperti itu. Nah, yang ketiga adalah yang keempat perempuan juga, dan kelas 1 SMA. Memang kalau dilihat dari bapaknya seperti ini kelihatan masih muda. Haleluya. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Kita harus percaya saudara yang dikasihi Kristus, bahwa memang apapun yang terjadi dalam hidup kita
kita harus mengakui perjalanan hidup ini adalah sesungguhnya ingin kita lari ke A, tetapi Tuhan berkehendak seperti ini. Makanya selalu dikatakan, bukan kehendakmu yang jadi, tetapi kehendakku yang jadi. Itu yang Allah katakan senantiasa bagi kita. Amin. Dan saya dengan beliau, dengan Pak Marbun, ketepatan kami sekali sebulan ada pertemuan. Dan beliau mengatakan kepada saya, gimana kalau orang Medan bilang, "Lai, boleh enggak ikut pelayanan dulu di kami?" Itu pelayanan pembicara atau pengkhotbah. Saya bilang, kalau saya seperti Coca-Cola, siap sedia di mana saja saya siap. Haleluya, amin. Dan saya menggembalakan di GBSDI, yaitu di daerah Pulau Gebang. Dan habis dari sini nanti juga kami masih pelayanan di sana. Dan saya percaya kita semuanya orang-orang yang dikasihi Kristus, bahwa jangan kita sia-siakan waktu kita, berikan waktu kita terus kepada Tuhan. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, kita sama-sama coba belajar dari Efesus 4 ayat 30 tentang firman Tuhan. Mungkin bisa ditampilkan. Oh, ada layarnya ya? Ada operatornya mungkin? Ada ya? Di Efesus 4 ayat 30. Kalau sudah dapat semuanya, kita menghormati firman Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Efesus 4 ayat 30. Sudah ada di sana? Amin. 3, 2, 1. Saya baca untuk kita Efesus 4:30, demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Kristus. Kita sama-sama belajar. Saya mau membuat judulnya atau pokoknya sini, yaitu jangan mendukakan Roh Kudus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, bahwa fenomena akhir hari ini banyak yang terjadi anak-anak Tuhan. Dia mengaku, aku ini anak Tuhan loh. Aku ini sering ke gereja loh. Aku ini sering doa loh. Tetapi perlakuannya yang datang ke gereja dengan di luar itu sangat jauh berbeda. Sangat jauh berbeda. Bahkan kita di bulan 4 kemarin kita baru memperingati yaitu hari kematian Yesus Kristus. Dan yang terakhir pada bulan kemarin juga, bulan ini, yaitu kita baru, mungkin di gereja ini juga baru menyaksikan atau memperingati yaitu hari kenaikan Yesus Kristus. Amin. Yesus Kristus naik ke surga. Sebelum dia naik ke surga, dia memberkati murid-muridnya. Dikatakan di situ dia memberkati murid-muridnya. Pertanyaan saya saudara yang dikasihi Kristus, kita ini apakah murid atau tidak? Murid. Amin. Murid. Tetapi kembali lagi, seperti yang saya katakan tadi, bahwa banyak orang yang mengaku dirinya, aku ini orang Kristen, aku ini yang percaya kepada Yesus, aku ini yang percaya kepada Allah. Tetapi satu hal, Roh Kudus tidak ada hidup dalam dirinya. Roh Kudus tidak ada hidup dalam dirinya. Ingat saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, inkarnasi Allah kepada Yesus, dia lahir, dia mati, bangkit dan naik ke surga. Perjalanannya sudah seperti itu, hanya untuk menyelamatkan Bapa dan saya. Amin. Hanya itu yang diberikan. Tetapi yang terjadi apa? Mungkin Bapak Ibu banyak mengetahui, dia memiliki suatu kehebatan. Orang percaya kepada Yesus, dia mendukakan Roh Kudus. Rasul Paulus dia berbicara di Efesus, mengingatkan karena di Efesus itu, jemaat di Efesus banyak yang kontroversi antara si A dan si B. Nah, saya percaya jemaat Philadelphia di tempat ini GGP, saya yakin dan percaya di sini adalah orang-orang yang penuh dengan kasih. Amin. Kalau saya lihat senyum Bapak Ibu ini luar biasa. Senyumnya itu senyum yang membanggakan. Senyum yang sangat mendukung daripada Ibu Gembala kita. Ibu Gembala kita juga senyumnya luar biasa. Amin. Nah ini, jangan kita seperti jemaat di Efesus, sehingga ada warning yang diberikan Rasul Paulus di sana. Kenapa sih
kalian itu datang bersekutu tetapi tidak hidup dalam roh. Kita sebagai orang Pentakosta, gegerakan yaitu Roh Kudus loh. Percaya saudara yang dikasihi Kristus, tanpa ada Roh Kudus dalam dirimu sebagai orang percaya kepada Yesus, saya pikir itu kesia-siaan. Makanya saya bilang di awal tadi, sekali lagi saya katakan, banyak orang akhir-akhir ini hanya mengatakan I believe to you Yesus. Kalau bahasa Jawa, sinjinai, saya percaya kepada Tuhan, tetapi perlakuanmu tidak seperti Yesus. Yesus mengatakan, maulah engkau berkarakter seperti aku. Itu yang Yesus mau yang diberikan kepada kita. Dia datang memuji Tuhan, perlakuannya tidak baik. Dia datang menyembah Tuhan hanya sebagai yaitu rutinitas, hanya sebagai setor wajah. Oh, supaya dilihat ibu gembala atau pengerja di sini, saya datanglah ke gereja. Perhatikan, nanti kita akan lebih banyak lagi. Coba kita buka dalam 2 Korintus pasal 3:15. Sudah tampil ya? Saya nggak kelihatan masalahnya. Sudah tampil? Coba dibacakan. Satu orang? Ayo Ma, bisa dibacakan mungkin. Demikian firman Tuhan, bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, dan ada selubung yang menutupi hati mereka. Amin. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, saya katakan tadi banyak orang datang ke gereja. Perhatikan baik-baik. Di situ dikatakan ada yang terselubung, ada yang tidak benar dalam hati. Koreksi kekristenanmu. Maaf saya bicara. Ini jangan nanti bilang ini Pak Pendeta kok keras banget, kok banyak. Memang saya seperti ini. Kebenaran firman tidak bisa dinegosiasi. Amin. Kebenaran tetap kebenaran. Saya tidak mau negosiasi Pak Panggawian. Pak Pendeta bisa nggak seperti? Oh nggak bisa. Itu saya. Nggak apa-apa kalau nanti bulan depan, wah terlalu keras ini. Kok banyak Pak Pendeta, jangan diundang lagi. Ya itu kehendak Tuhan yang terjadi. Makanya Pak, jika engkau datang ke gereja Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kristus, perhatikan sekali lagi. Jika engkau datang ke gereja beribadah, jangan engkau sama dengan engkau keluar. Amin. Kalau engkau sama dengan keluar, ada yang terselubung dalam hatimu. Dalam 2 Korintus tadi katakan pasal 3:15 itu, pasal 3:15 jelas katakan, yaitu ketika ada yang terselubung, disitulah letaknya tadi bahwa umat-umat yang dikasihi Tuhan Kristus tidak benar-benar yaitu menyerahkan hidupnya kepada Yesus dan tidak ada hidup Roh Kudus dalam dirinya. Coba kita buka dalam Yudas pasal 1 ayat 4. Saya kalau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, banyak ayat yang saya sampaikan yang kita belajar. Yudas pasal 1 ayat 4. Dikatakan, coba dibaca lagi. Yudas pasal 1 ayat 4. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyusup di tengah-tengah kamu. Haleluya. Yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Iya. Mereka adalah orang-orang yang pasif, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Kristus, saya percaya bahwa gereja Philadelphia di sini tidak ada roh penyusup. Roh penyusup itu adalah roh yang tidak benar-benar datang ke gereja untuk memuji Tuhan. Inilah dalam Yakobus 1:4. Dan dikatakan di situ apa? Mereka itu dari awal sudah ditentukan untuk dihukum. Dan memang orang-orang seperti ini sudah ditentukan. Tolong perhatikan Bapak Ibu dikasihi Kristus. Dan orang-orang seperti ini adalah pemecah roh. Dia tidak berikan suatu motivasi dalam gereja itu. Dia tidak berikan suatu yaitu pembangunan dalam gereja itu. Dia tidak memberikan suatu ide-ide yang terbaik kepada gereja itu. Tetapi yang dia miliki adalah roh-roh pemecah. Coba dibuka lagi dalam Yudas, masih sama ya, di pasal 1 ayat 19. Saya mau jemaat di sini dimurnikan dan disucikan dengan yaitu Roh Kudus. Amin. Sudah dapat? Boleh Bu dibaca Bu? Yudas 1 ayat 19. Yudas 1 ayat 19 demikian firman Tuhan. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai
dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini. Stop. Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, mereka itu siapa? Itu tadi adalah jemaat-jemaat. Makanya saya bilang tadi di awal, koreksi dirimu. Apakah kekristenanmu itu benar-benar orang Kristen yang sejati, yang setia, yang taat, yang memiliki iman? Ketika kau masuk dalam gereja itu, janganlah sebagai penyusup. Makanya banyak orang, saya sangat kasihan melihat orang, Pak Pendeta, kenapa ya saya datang ke gereja tidak ada yang saya bawa pulang? Jujur, saya kadang nangis. Kenapa? Itu tadi di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 15. Ada yang terselubung dalam hati pikiranmu. Ada yang tidak beres, koreksi, dalam dirimu. Ada yang tidak beres. Mungkin kau punya kesalahan terhadap orang lain. Mungkin orang lain punya kesalahan terhadapmu. Mungkin engkau bapak punya dosa terhadap istrimu. Atau istri punya dosa terhadap suamimu. Atau engkau terlalu kejam terhadap anak-anakmu. Atau anak-anakmu tidak menghormati orang tua. Periksa dirimu, apakah engkau benar-benar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Kristus, khususnya kita orang yang percaya kepada Tuhan, sesungguhnya kita itu harus memiliki yaitu roh pemaaf. Banyak orang, kalau umpamanya begini, ada orang salah kepada kita, ya, kita yang harus baiknya, firman Tuhan dikatakan kita yang harus minta maaf kepada dia. Ketika kita memberikan maaf kepada dia, sama dengan meletakkan bara api di kepalanya. Amin. Supaya apa? Terselubung itu tadi bisa dibuka. Lanjut, Bu. Dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Nah, kembali lagi, ketika kita mendukakan Roh Kudus, tidak ada poin-poin yang terpenting dalam hidup kita. Percuma. Makanya penghukuman itu sudah disiapkan untuk bapak dan ibu. Kalau engkau benar-benar tidak hidup sesuai dengan janji-janji firman Tuhan, tidak benar-benar hidup dalam Roh Kudus. Amin. Tetapi masih ibu baca Yudas 1 ayat 20. Inilah obatnya. Coba baca, Bu. Yudas 1 ayat 20, demikian firman Tuhan. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Nah, saudara yang dikasihi Kristus, Roh Kudus itu bisa pergi dari diri kita. Tolong perhatikan. Banyak orang yang Kristen, banyak orang yang percaya kepada Yesus, tapi hanya di bibir. Oleh karena itu, minta kepada Roh Kudus. Minta kepada Roh Kudus supaya dia benar-benar bisa membantu kita. Dan dikatakan di situ, jadi berdoalah dengan dasar imanmu. Itulah yang Tuhan mau kepada kita. Timbulkan dan adakan Roh Kudus itu. Tanpa Roh Kudus sampai detik ini, Bapak dan Ibu, seperti tadi pujian di awal menyembah kita, itu tidak akan hidup. Makanya ya, mohon maaf saya bicara, kita orang karismatik. Saya sangat bangga menjadi orang karismatik. Ada di situ yaitu pujian penyembahan yang bebas dilakukan kepada kita. Makanya saudara, ketika WL mengatakan, mengangkat satu pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, ada yang bilang, jangan-jangan tidur. Halo, di mana engkau? Seharusnya tidak seperti itu. WL sudah benar-benar dia mengangkat. Perhatikan baik-baik. Seorang WL, kalau kita contohkan kepada yaitu ladang, dia adalah mencangkul, membuat suatu tanaman itu supaya bisa bertumbuh, membuat suatu jemaat itu supaya bisa benar-benar bertumbuh dalam firman-Nya, dalam imannya. Kemudian masuk firman Tuhan, itu adalah bibit-bibit tanaman tadi, tumbuhlah di hatimu. Tetapi ketika pujian penyembahan diadakan, ada orang tidak bisa dia memuji dan menyembah. Kenapa? Terselubung ada di hatimu. Tidak ada Roh Kudus di hatimu. Makanya saya bilang, ini mohon maaf, saya nggak apa-apa, saya seorang hamba Tuhan, saya mengatakan maaf. Periksa dirimu, sesungguhnya apakah kau Kristen? Kalau engkau dipimpin oleh Roh Kudus, hidupmu pasti diangkat. Amin. Makanya jangan andalkan dirimu, Bapak Ibu dikasih Tuhan Kristus. Andalkan Tuhan. Mungkin kau berpikir gimana caranya aku mengandalkan Tuhan? Datang kepada Dia.
datang kepada dia, minta pimpinan Roh Kudus. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu dikasih Tuhan Kristus. Ketika kita masuk tahun 2023, apa komitmenmu kepada Allah? Ada engkau berjanji? Paling-paling ngumpul kali sama keluarga. Apa? Aku berjanji tidak akan lagi nakal samamu, kata anaknya. Yang utama bukan itu, Bapak Ibu dikasih Tuhan Kristus. Yang utama adalah janjimu kepada Allah. Apa komitmenmu ketika masuk jam 00 Januari 2023? Apa janjimu? Ada yang berjanji di sini? Ada. Apa janjinya, Pak? Itu harus dilakukan. Janjinya mungkin bisa seperti ini. Tuhan, selama tahun 2022 aku tidak pernah membaca firman Tuhan. 2022 aku tidak pernah berdoa. Aku hanya berdoa semauku aja. Masuk 2023, sujud engkau di kaki Tuhan, sembah dia. Tuhan, utus rohmu kepada aku. Katakan seperti itu. Aku mau baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu dalam tahun 2023 ini. Siapa yang sudah baca? Belum ada ya? Oh Bapak ini, haleluya. Bagaimana dengan jemaat-jemaat yang lain yang dikasih Tuhan Kristus? Coba kita lihat dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16. 1 Korintus 3 pasal 3 ayat 16. Baca, Bu. 1 Korintus 3 ayat 16 demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Iya. Halo, Bapak Ibu dikasih Tuhan Kristus. Sekali lagi saya katakan bahwa hidupmu bukanlah kamu. Hidupmu bukanlah kamu. Dikatakan tadi di sini bahwa dirimu adalah bait Allah. Oleh karena itu perlakukan yang terbaik, berikan yang terbaik selalu kepada Tuhan. Amin. Ingat, Kristen tanpa Roh Kudus itu bukan orang Kristen. Itu bukan orang Kristen. Bukan orang Kristen. Kristen yang hidup dalam Roh Kudus adalah hidupnya yang dimerdekakan. Dia memiliki sesuatu, yaitu kebebasan menyembah Tuhan. Bisa dicek dalam firman-Nya 2 Korintus pasal 3:17. Masih yang sama, Bu. 2 Korintus 3:17. Baca, Bu. Minta tolong. Iya, 2 Korintus. 2 Korintus pasal 3:17. 3 ayat 17 demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan adalah Roh. Dikatakan apa? Sebab Tuhan adalah Roh. Gak ada orang di sini. Sebab Tuhan adalah Roh. Semangat banget. Haleluya. Jadi oleh karena itu cerminkan Yesus itu dalam dirimu. Tolong perhatikan. Saya buat satu ilustrasinya. Aku sebagai hamba Tuhan, kalau aku tidak mencerminkan hidupku sebagai seorang hamba Tuhan, apa kata orang? Ini saya jaga. Percuma kau, Pak. Orang Batak kan kayak gitu. Percuma kau, Pak, panggilan. Pendeta kau berkhotbah kau di mimbar. Kelakuanmu tidak benar. Serba salah, kawan, Bapak Ibu dikasih Kristus. Tetapi karena Yesus Allah adalah Roh, timbulkanlah dalam dirimu itu. Supaya apa? Yesus dia memberikan Roh kepada kita. Maka Roh itu ada diam dalam diri kita. Kita bisa mencerminkan yaitu karakter Yesus. Bagaimana karakter Yesus itu? Dia memiliki sifat yang lemah lembut. Dia memiliki semuanya. Ikuti langkah-langkah daripada Yesus Kristus. Amin. Apa yang Yesus lakukan? Dia banyak berdoa, dia melakukan mujizat. Mungkin engkau tuh Bapak Ibu dikasih Kristus, bagaimana aku bisa melakukan mujizat, Pak Pendeta? Banyak berdoa. Semua Yesus berikan kuasa. Aku berikan kuasa kepadamu. Itu firman Tuhan jelas dikatakan seperti itu. Tetapi bagaimana itu bisa hadir dalam dirimu tanpa engkau datang kepada Yesus? Tetapi satu hal, kalau engkau bermalas-malas, ya goodbye, tidak ada itu, tidak akan bisa kita terima. Jadi cerminkan sikap itu. Ketika ada Roh dalam dirimu, saya percaya Bapak Ibu dikasih Kristus. Tanpa diajak Ibu Gembala pun, penetua di tempat ini ataupun pengerja di tempat ini, kita mengadakan seperti ini. Karena dia hidup dipimpin Roh, dia itu mengikut. Amin. Beri kemuliaan kepada Yesus. 2 Korintus pasal 3 ayat 2. Coba. 2
2 Korintus 3 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami. Dalam hati kami. Dan yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Itu tadi yang saya katakan. Kamu ditulis dalam hatimu, firman itu ditulis dalam hatimu. Kalau Yesus adalah di mana? Kalau kita baca Kejadian, Allah berfirman, firmanlah yang menghidupkan kita. Amin. Makanya dalam 2 Korintus ini dikatakan jelas, supaya apa? Kita memiliki karakter Yesus, karakter Allah yang bisa dibaca oleh semua orang ketika firman itu ada dalam hatimu. Tapi kalau firman itu tidak ada dalam hatimu, engkau tidak sama, engkau bukanlah anak daripada Dia, Yesus Kristus. Amin. Itu tadi yang saya maksud. Ini bukan saya yang bicara seperti itu. Coba di ayat 3 Bu, satu ayat turun ke bawah. 2 Korintus 3 ayat 3 demikian firman Tuhan. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh batu, melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Bukan pada loh batu, tetapi dalam loh hati manusia. Jadi itu Bapak Ibu dikasih Tuhan Kristus. Hati kita ini memiliki loh. Tuliskanlah firman itu. Kalau kita masuk perjanjian lama, ketika Allah menyampaikan pesan kepada Musa, dia ditulis di mana? Di loh batu. Di loh batu. Tetapi dalam hal ini, tuliskan itu semua dalam loh hatimu. Coba dibaca lagi di ayat 6 Bu. 2 Korintus 3 ayat 6 demikian firman Tuhan. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Nah, jika engkau Bapak Ibu dikasih Tuhan Kristus, hiduplah di dalam roh. Karena roh itu menghidupkan. Amin. Semua bisa kita lakukan kok. Bisa. Saya secara pribadi saya sudah merasakan seperti itu. Kalau kita benar-benar hidup dipimpin roh, bisa kita lakukan semuanya. Kenapa? Pertama di sana ada namanya ketaatan dan kesetiaan. Kedua adalah iman kita semakin dikuatkan. Tidak ada lagi di sana yaitu namanya bersungut-sungut. Tidak ada lagi namanya di sana yaitu hal khawatir. Itu harus diperhatikan, ya. Dalam Yohanes 6 ayat 62. Coba dibaca lagi, Bu. Yohanes 6 Pasal 6 ya, ayat 62. ayat 62. Iya. Yohanes 6 ayat 62 demikian firman Tuhan. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Saudara yang dikasih Kristus, di situ suatu pernyataan. Bagaimanakah engkau mengetahui sebelum anak manusia naik? Artinya tidak ada di sana ketika, tolong diperhatikan, ketika Yesus belum naik ke surga, dia belum mencurahkan yaitu roh itu. Makanya saudara yang dikasih Kristus, namun benar. Coba dalam Yohanes 16 ayat 7 dikatakan apa, Bu? Yohanes 16 ayat yang ke-7. Iya. Demikian firman Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, dikatakan di situ. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika, dikatakan situ ada satu syarat. Aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Itu tadi yang saya katakan. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dia berbicara sinilah roh. Amin. Makanya saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat-jemaat di tempat ini, Philadelphia ini, bahwa kemarin waktu hari peringatan pencurahan Roh Kudus, saya pikir ini semua dibahas. Tetapi sampai detik ini, di bulan Juni ini, kenapa? Semua gereja itu masih mengumandangkan yaitu terkait masalah Roh Kudus yang tentunya yang harus kita buat dalam hidup kita. Satu hal, saudara yang dikasih Kristus, Roh itu dia
tidak mati dalam hidup kita, tapi dia bisa diam. Oh, kok bisa Pak? Iya. Kenapa? Ya karena engkau tidak pernah menggunakan roh itu dalam dirimu. Engkau tidak pernah menggunakan Roh Kudus itu dalam dirimu. Dia bisa bekerja ketika engkau berdoa. Dia bisa bekerja. Perhatikan baik-baik. Kalau engkau hanya malas-malas, kalau hidupmu hidup dunia, roh itu tidak akan bekerja. Ini mohon maaf, berapa lama saya dikasih waktu? Bebas? Haleluya. Kenapa saudara dikasih Kristus? Bapa adalah Allah. Yesus adalah Allah. Roh Kudus adalah Allah. Ya harus diingat, mereka sehakikat, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang kecil. Ini harus perhatikan. Artinya apa? Kalau Roh Kudus itu ada dalam dirimu, berarti Yesus ada pun dalam dirimu. Kalau Roh Kudus itu ada dalam dirimu, berarti Allah juga ada dalam dirimu. Makanya tadi dikatakan, ya, saya mengharap sih kalau bisa direkam, saya mengharap sih ada catatannya ya, jadi nanti bisa belajar. Oh, ternyata karakter Yesus seperti ini, harus dihidupkan. Nah, tadi dikatakan di awal, supaya apa? Karakter itu kalau ada roh dalam dirimu, ada Yesus dalam dirimu, ada Allah dalam dirimu, makanya karakter itu ada. Amin. Tapi kalau itu nggak ada, sejamin 100%. Atas nama saya Pendeta Rodrigo Panggabean, hidupmu berantakan. Periksa, kamu pasti terselubung. Makanya tadi dikatakan dalam Yudas 1 ayat 4 itu jelaskan, banyak penyusup-penyusup, mungkin engkau, aku tidak tahu. Banyak gereja datang ke gereja, di awal saya sudah katakan, banyak mereka datang beribadah, tetapi dia hanya datang sebagai rutinitas, dia hanya datang sebagai stor wajah, tetapi dia bukan hidup dalam roh, tetapi hidupnya adalah dalam kedagingan. Nah, Allah adalah roh. Amin. Yesus itu adalah Allah. Makanya disebut Tritunggal. Itulah pusat penyembahan kita, orang-orang kudus dan am. Amin. Beri kemuliaan kepada Yesus. Itu adalah pusat penyembahan kita. Di luar daripada itu tidak ada yang kita sembah. Allah yang kita sembah itu ialah Yesus. Allah yang kita sembah itulah roh. Melalui roh inilah kita dibantu untuk menyembah dia. Makanya ketika kita menyembah, sembahlah dia dengan roh dan kebenaran. Amen. Itu kan firman Tuhan ya Bu ya. Sembahlah. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Coba dibaca Bu. Kisah 1 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Amin. Dan kamu akan menjadi saksi Haleluya. di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Oh. Beri dulu kemuliaan kepada Yesus. Ini sangat bagus loh. Kisah Para Rasul 1:8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Lihat baik-baik. Tolong perhatikan kalimatnya ya. Pelan-pelan saya katakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau jika tidak, berarti Roh Kudus tidak ada turun sama kamu. Makanya kalian terselubung. Buka terselubung itu semua. Buka. Jangan sampai terbawa lagi. Amin. Apapun yang dilakukan program-program gereja ini, dukung semuanya. Jemaat-jemaat yang dikasih Kristus, dukung semuanya. Jika engkau yaitu menerima kuasa dan Roh Kudus. Makanya tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Koma. Kemudian dikatakan dan kamu akan menjadi apa? Saksiku. Dari mana? Yerusalem, kemudian Yudea, kemudian sampai ujung bumi. Bapak Ibu dikasih Tuhan Kristus. Saya sangat bangga. Di mana ujung bumi itu? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu ya. Jadi kemarin saya telepon ke Eropa. Namanya Mr. James. Halo Mr. James. Halo Mr. Rico. Pastor, how are you today? Yes, fine. Aku mau nanya, Pastor, di mana itu ujung bumi? Karena dalam Kisah Para Rasul 1:8 dikatakan, aku sudah menyampaikan, aku menerima yaitu Roh Kudus dan aku menjadi saksi. Ada perintah Tuhan mengatakan, yaitu dari Yerusalem, Yudea sampai Samaria, sampai ke ujung bumi. Aku mau tanya, di mana ujung bumi itu? Friend, saya bilang seperti itu. Dia ketawa dan dia bilang seperti ini. Hari Minggu lu melayani di mana, Pak Panggabean?
Saya melayani di gereja GGP Philadelphia. Disitulah ujung bumi. Oh iya. Jadi ternyata diukur dia pakai meteran. Meteran yang 3 meter dari Eropa sampai sini diukur. Ujung bumi ternyata di sini. Saya baru tahu ternyata di tempat ini adalah ujung bumi. Beri kemuliaan kepada Yesus. Ujung bumi berbicara, saudara yang dikasihi Tuhan Kristus. Ujung bumi berbicara di mana kakimu beranjak melayani Tuhan. Ketika Allah, kita nggak tahu. Ketika Allah, Yesus Roh Kudus mengutus Bapak Ibu melayani untuk di Kalimantan, disitulah ujung bumi. Ketika Yesus lagi menyuruh engkau ke Nias, disitulah ujung bumi. Ketika Yesus menyuruh engkau ke Sulawesi, disitulah ujung bumi. Amin. Jadi ujung bumi saya sekarang ada di sini. Nanti Ibu Gembala nggak tahu ujung buminya di mana, mungkin nanti di Sulawesi atau di Amerika ya. Kita berdoa, amin. Nah, itulah. Ini yang Tuhan mau. Supaya apa? Kita menjadi saksi. Mungkin Bapak Ibu tidak mengenal saya. Setelah saya berdiri di sini atas undangannya, saya bersyukur kepada Yesus Kristus. Saya bersaksi di sini. Saya di sinilah dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu juga di sinilah dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya kita semua menjadi saksi-saksi Kristus. Amin. Haleluya. Kisah Para Rasul 4 ayat 20 ayat 12. Coba. Kisah Rasul 4 ayat 12. ayat 12. Iya. Demikian firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, ini perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Kristus. Saya mau bertanya. Ke sini ngapain? Ada yang bisa satu orang menjawab selain Ibu Gembala atau pengerja? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya seorang pendeta penggabean. Ke sini ngapain? Ada yang bisa jawab satu aja? Ada yang bisa jawab? Kok ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ke sini ngapain? Coba Ibu yang sana. Ke sini ngapain, Bu? Ke sini ngapain, Bu? Beribadah. Beribadah kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Ke sini datang beribadah kepada Yesus Kristus. Kenapa Ibu ini? Kenapa Bapak Ibu datang beribadah kepada Yesus Kristus? Karena dalam Yesus ada keselamatan. Amin. Beri kemuliaan kepada Yesus. Kalau tidak ada keselamatan, ngapain kita beribadah kepada Yesus? Karena pada Yesus ada keselamatan. Dikatakan tadi, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia selain kepada Yesus. Makanya Bapak Ibu, selain beribadah setiap hari Minggu, mungkin ada doa tengah minggu, mungkin ada doa di rumah, ya dilakukan. Kenapa? Dalam tadi Kisah Para Rasul 1:8 itu supaya kita akan menjadi saksi-saksi Yesus. Amin. Ini yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan kepada kita. Kenapa? Saudara yang dikasihi Kristus, mungkin dulu, tolong diperhatikan, mungkin dahulu engkau belum bertobat, tetapi begitu engkau menginjak dewasa dan semakin tua, engkau sudah mengenal Yesus pelan-pelan, maka engkau mengarahkan hati pikiranmu kepada Yesus, maka engkau menerima keselamatan. Makanya oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah ini dia, saudara yang dikasihi Kristus. Kalau memang selama ini Roh Kudus belum begitu maksimal dalam hidupmu, tinggalkan manusia lamamu, masuk dalam manusia baru. Supaya apa? Hidup kita hidup yang dipimpin oleh Roh. Makanya saudara yang dikasihi Kristus, inilah manfaatnya dan fungsinya kita datang kepada Tuhan. Amin. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Dikatakan apa? Demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus Ya. adalah ciptaan baru. Ya. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapa yang ada dalam Kristus? Saya mau tanya, siapa yang ada dalam Kristus? Semua kita yang hadir di sini adalah dalam Kristus. Makanya tadi saya bilang,
Apa tujuan kita ke sini? Apa tujuan Bapak Ibu ke sini? Adalah datang menyembah, beribadah, memuji, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Di situ ada keselamatan. Karena apa? Karena kita adalah ciptaan baru. Manusia lama kita sudah tinggalkan, masuk kita menjadi manusia yang baru. Amin. Kalau menjadi manusia yang baru itu adalah dia benar-benar tidak lagi mengikuti langkah-langkah hidupnya yang lama, tetapi dia mau mengikuti Yesus yang sungguh-sungguh. Saudara yang dikasihi Kristus, oleh karena itu, kalau kita benar-benar hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kalau kita benar-benar mau Yesus itu tinggal dalam diri kita, lakukan pertama apa? Komunikasi. Hidup berkomunikasi itu paling enak. Bagaimana seorang keluarga, suami istri berkomunikasi dengan suami antara istrinya kalau ada komunikasi yang baik? Jangan-jangan begitu nyampe di rumah diam-diaman. Perhatikan baik-baik, karena ada komunikasi, dan komunikasilah yang membuat hubungan baik. Tapi ada juga komunikasi yang membuat hubungan tidak baik. Tetapi saudara yang dikasihi dari Kristus, ya, tolong diperhatikan. Lakukanlah komunikasimu kepada Tuhan. Supaya hubunganku baik dengan Pak Marbun ini, kami selalu komunikasi dengan baik. Supaya hubunganku kepada jemaat-jemaat di sini tempat ini, komunikasiku dengan baik. Begitu juga kita kepada Yesus. Mungkin kita yang sudah berkeluarga punya anak, ya, atau kita punya istri, punya suami, komunikasi kita tidak baik. Begitu datang suaminya dari luar, suaminya lagi nyetrika, datang suaminya bilang, "Oi ma, bikin dulu kopi." Padahal istrinya masih nyetrika atau nyuci. Pasti mungkin istrinya tidak terima. "Ah, kau bikinlah situ kopimu," katanya. Seperti itu kan. Kenapa? Tidak melakukan komunikasi yang baik. Tapi kalau umpamanya datang suaminya, "Halo mam, capek ya, bikin dong kopi." "Apa?" "Oh iya sebentar ya." Ditabok. Lakukan komunikasimu bagaimana? Saya yakin dan percaya di gereja ini pasti ada namanya, yaitu doa pagi. Lakukan, paling enak. Saya berkomitmen juga. Waktu saya masuk tahun 2023, saya sujud di kaki Tuhan. Saya bilang, "Tuhan, tolong dong, aku mau baca firman-Mu lagi berulang kali, dari Kejadian sampai Wahyu. Dan biarlah Tuhan, Engkau memimpin aku. Dan aku mau Tuhan, sebelum masjid itu yang berbunyi pagi, azan pagi, saya sudah dulu membangunkan mereka. Jangan mereka membangunkan saya, tetapi saya membangunkan mereka." Dan saya lakukan itu. Ya memang sih, namanya manusia. Ya Bapak Ibu, kadang malas, kadang ini, tapi itu saya lawan. Ya, itu tantangan kita. Itu harus kita lawan. Tetapi itulah saudara di kasih Kristus. Kalau Roh Kudus itu ada dalam kita, percayalah, semua bisa kita lakukan. Amin. Jadi jangan main-main. Ketika percaya, dikatakan tadi dalam ayat pertama itu, dimeteraikan dengan Roh Kudus, itulah janjinya. Meterai dari Roh Kudus menempatkan kita pada posisi yang aman, karena kita berada di pihak Tuhan dan Tuhan di pihak kita. Amin. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Kristus, hiduplah di dalam pimpinan Tuhan. Hiduplah benar-benar engkau memberikan hidupmu. Tuhan menginginkan kepada umatnya, yaitu apa? Suatu sifat ketaatan. Kalau orang udah taat, apapun dikatakan taat. Contohnya seperti apa? Saya harus berdoa jam 4 pagi. Namanya taat. Mau apapun di situ, mau bom pun dia tetap berdoa. Mau apapun di situ, mau datang pun keluarganya, familinya, mau dikasih pun duit 1 keranjang, 1 karung, dia tetap berdoa jam 4 pagi. Itu namanya taat. Tetapi kalau orang tidak taat, begitu dia jam 4 pagi mau berdoa, waktu dia untuk berdoa, dia tidak taat, dia langsung goyang. Langsung diketok rumahnya, "Halo Pak Panggabean, ya kenapa Pak? Ini ada saksang," ibaratnya seperti itu. Wah, langsung, padahal waktunya harus berdoa. Dia terpengaruh dengan omongan tadi. Nah, dia ada makanan yang enak maksudnya ibu. Iya kan, tetapi yang saya maksud saudara yang dikasih Tuhan Kristus, lakukanlah dalam hidupmu kesetiaan dan ketaatan. Karena Alkitab berkata, kepada kamu bukan saja kamu percaya kepada Dia, tetapi juga untuk menderita bagi Dia. Kalau Yesus mati untuk Allah, maka orang percaya harus punya prinsip, yaitu hidup untuk Tuhan dan mati untuk Tuhan. Amin. Hidup untuk Tuhan dan mati untuk Tuhan. Seperti Paulus berkata, mati hidupku adalah untuk Kristus,
dan mati adalah keuntungan. Tapi banyak juga orang-orang yang percaya kepada Yesus takut dengan hal itu. Tolong diperhatikan saudaraku. Oleh karena itu kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus Kristus itu sangat berarti bagi kita. Karena dalam pengakuan iman rasuli juga kita berkata, ya kan, kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepada Dia, kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Makanya saudaraku yang dikasihi Kristus, lakukan pujian dan penyembahan senantiasa kepada Tuhan. Supaya apa? Firman-Nya itu bisa kita lakukan. Coba kita buka dalam Matius 12 ayat 20. Matius 12 ayat 30. 20. Oh, 20. Iya. Matius 12 ayat 20, demikian firman Tuhan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumuk yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan dukun itu menang. Nah, saudara yang dikasihi Kristus, Tuhan tidak mau memiliki hidup yang netral. Tolong perhatikan. Kita masih panjangin sampai jam 3 sore. Saya tadi udah bicara sama Ibu Gembala. Jangan resah dulu ya. Firman Tuhan itu sangat enak ketika kita menikmati. Tapi kalau memang fokus kita sudah ada, mungkin ada yang lapar, ada yang apa, tidak fokus di sini, itu tidak dipimpin Roh Kudus. Ya. Jadi artinya apa? Nah, dalam Matius 12 ayat 20 tadi dikatakan, itu berbicara supaya apa? Tuhan tidak mau hidup kita itu hidup yang tidak netral. Artinya apa? Hidup kita itu maunya hidup yang berpihak kepada Yesus, hidup yang berpihak kepada Allah, hidup yang berpihak kepada Roh Kudus. Amin. Siapa tidak bersama aku, firman Tuhan jelas mengatakan, dia akan diceraikan, dia akan dipisahkan. Coba dalam Yohanes 12 ayat 26, Bu. Nah ini dia. Yohanes 12 Ayat 26. ayat yang ke-26, demikian firman Tuhan. Barang siapa melayani aku, Amin. harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, barang siapa melayani aku di situ huruf besar yaitu Allah, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku berada. Pelayanan tadi sampai ke ujung bumi. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Coba, ini sangat luar biasa. Maka kita harus masuk dalam pola firman Tuhan ini. Layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Perhatikan. Di terakhir, di ayat B dikatakan, kalau engkau melayani aku, Yesus, maka engkau akan dihormati Bapa. Luar biasa ya. Luar biasa kalau saya bilang. Tetapi kalau engkau tidak melayaninya, engkau tidak dihormati. Mungkin engkau siapa kamu? Aku tidak mengenal engkau. Dalam Matius ada firman-Nya. Makanya saya percaya sudah ditentukan pelayanan-pelayanan yang dimaksud di sini. Pelayanan dimaksud di sini bukan harus di mimbar ini. Pelayanan dimaksud di sini bukan hanya main keyboard, bukan WL, bukan singer. Tetapi yang dimaksud Tuhan adalah cermin tadi yang di awal saya katakan. Cerminmu sebagai cermin Kristus itu bagaimana? Ciri-ciri orang Kristus itu bagaimana? Ciri-ciri yang dimiliki Kristus itu bagaimana? Lakukan apa yang Kristus lakukan. Lakukan apa yang Tuhan lakukan dalam hidupnya. Yesus melakukan semuanya yang terbaik bagi umat manusia. Lakukan juga itu kepada dirimu. Amin. Hanya satu yang tidak bisa kita lakukan yang Tuhan lakukan. Apa itu? Pernah baca firman Tuhan? Yesus pernah berjalan di atas air? Pernah? Pernah ya? Jangan lakukan itu. Ketika aku mau coba dulu seperti Yesus berjalan di atas air, langsung bayang, oh haleluya, ada maksa yang besar di sana. Jatuh kamu, kalian tenggelam. Lakukan, cermin itu yang harus, supaya apa? Hidupmu dihormati. Dalam Efesus 1 ayat 13, Bu, dibaca. Supaya apa? Firman itu bisa benar kita genapi. Efesus 1 ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, Amin. Injil keselamatan. Haleluya. Di dalam Dia kamu juga, ketika Yes. kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Nah, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Dari awal tadi saya lihat jam di sini, dari jam 8 udah masuk kita firman Tuhan. Itulah satu kebenaran, bukan main-main. Dikatakan yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia
kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Amin. Di ayat 14 dikatakan, saya baca, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita apa? Memperoleh seluruhnya. Coba ditampilkan layarnya di ayat 14. Dikatakan di situ apa? Jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Seluruhnya bukan berbicara sedikit, bukan cicil-cicilan, bukan setengah, tetapi seluruhnya, yaitu penebusan menjadi kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Beri kemuliaan kepada Yesus. Ini dia. Ini yang Tuhan mau. Firman itulah keselamatan bagi kita. Seperti saya katakan tadi di awal, Allah berfirman, jadilah jadi semualah firman. Kalau firman itu tidak hidup dalam dirimu, ada yang terselubung, ada yang tidak beres. Periksa dirimu, kau bukan Kristen yang benar-benar mengikuti Yesus. Jadi, saudara yang dikasihi Kristus, tadi di judulnya di atas adalah jangan mendukakan Roh Kudus. Inilah ciri-ciri orang yang mendukakan Roh Kudus. Coba dibaca Efesus 4 ayat 31. Efesus 4 ayat 31, demikian firman Tuhan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Stop sampai situ. Inilah yang mendukakan Roh Kudus. Dikatakan apa? Kepahitan. Apalagi? Kegeraman, Apalagi? kemarahan, Apalagi? pertikaian, Kemudian fitnah. itu harus dibuang. Amin. Kalau ada orang benci sama kamu, ampuni dia. Kalau ada saudaramu yang tidak suka sama kamu, ampuni dia. Amin. Mampukah engkau? Roh Kudus memampukan. Amin. Harus mampulah. Jangan bilang coba-coba Pak Pendeta. Tidak ada coba-coba firman Tuhan kalau kamu diselamatkan. Amin. Perkara-perkara inilah yang membuat Roh Kudus berduka dan akhirnya meninggalkan kita. Ada pertikaian dalam diri saya. Mungkin saya umpamanya benci kepada ibu gembala atau kepada istri saya. Saya suka mencemooh. Kemudian saya suka marah. Itulah Roh Kudus, itulah meninggalkan dan pergi dari kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak punya kekuatan apa-apa. Ketika dia pergi dari kita, kita tidak memiliki apa-apa. Amin. Oleh karena itu, ayat penutupnya, coba kita buka Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Beri kemuliaan kepada Yesus. Saya undang untuk bangkit berdiri. Pemusik maju ke depan. Saya mau ayat ini lebih mantap kita baca bersama-sama. Saya mau kita bersama-sama baca Roma 8 ayat 14. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Jadi kita ini adalah anak-anak Allah. Amin. Satu hal yang sampaikan kepada Bapak Ibu dikasihi Kristus. Jadilah anak yang setia. Jadilah murid yang taat dan miliki iman, dan lakukanlah firman itu siang dan malam. Yang mau saya tambahkan lagi, Bapak Ibu dikasihi Kristus, bahwa Allah menciptakan manusia dengan 2 telinga 1 mulut. Lebih banyak mendengarkan firman Tuhan daripada menggosip hal-hal yang tidak benar. Amin. Beri kepada kemuliaan kepada Yesus Kristus. Kita angkat pujian.